Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifkiah dari kelas 2B Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor induk mahasiswa 2005-211-00067. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang macam-macam hukum nun sukun dan tanwin. Untuk lebih jelasnya, mari simak video selanjutnya. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Ada berapa sih hukum nun sukun dan tanwin itu? Jadi, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada idgham bi gunnah, yang ketiga ada idgham bila gunnah, yang keempat ada ikhfa, dan yang terakhir ada iklab. Berikut saya akan memberi pengertian dari masing-masing hukum beserta contohnya. Yang pertama yaitu bacaan idhar halqi. Bisa dilihat di sini bahwa idhar halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Mengapa disebut idhar halqi? Karena makhraj dari keenam huruf tersebut keluarnya dari tenggorokan, sehingga disebut idhar halqi karena halqi berarti tenggorokan, dan juga membacanya harus dibaca jelas. Berikut adalah contoh dari bacaan idhar halqi. Yang pertama, nun sukun bertemu hamzah, seperti contoh min ahadin. Yang kedua, nun sukun bertemu ha, seperti contoh min hadisin. Yang ketiga, nun sukun bertemu kho, seperti contoh min khairin. Yang keempat, nun sukun bertemu ain, seperti contoh min ainin. Yang kelima, nun sukun bertemu ghin, seperti contoh min ghillin. Dan yang terakhir yaitu nun sukun bertemu ha, seperti contoh min hadin. Jadi, dari keenam bacaan tersebut, cara membacanya harus dibaca jelas, karena idhar halqi berarti idhar yang dibaca jelas. Yang kedua adalah bacaan idgham bi gunnah. Bisa dilihat di sini bahwa idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Mengapa disebut idgham bi gunnah? Yaitu idgham berarti memasukkan, bi gunnah berarti dengan dengung. Sehingga jika kita menemukan bacaan idgham bi gunnah harus dibaca dengan dengung. Selanjutnya yaitu contoh bacaan hukum yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu ya, seperti contoh may yaqulu. Nun sukun bertemu nun, seperti contoh min nutfatin. Nun sukun bertemu mim, seperti contoh mim ma'in. Nun sukun bertemu waw, seperti contoh miwaroin. Dari keempat bacaan tersebut harus dibaca dengung, karena idgham bi gunnah adalah idgham yang disertai dengan dengung. Jadi cara membacanya harus disertai dengan dengung. Yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Bisa dilihat di sini bahwa idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf 2, yaitu lam dan ro. Berbeda pada idgham bi gunnah, jika pada idgham bila gunnah ini membacanya tidak disertai dengung. Sehingga jika kita menemukan bacaan idgham bila gunnah, maka membacanya tidak disertai dengan dengung. Selanjutnya yaitu bacaan idgham bila gunnah.
Dari pengertiannya bahwa idgham bilaunah adalah idgham yang tidak disertai dengan dengung, sehingga cara membaca bacaan idgham bilaunah tidak harus disertai dengan dengung, seperti nun sukun bertemu lam, la ilam yantahi, nun sukun bertemu ro, seperti man roqin. Jadi cara membacanya harus jelas, tidak disertai dengan dengung. Jadi yang keempat yaitu bacaan ikhfa. Bisa dilihat di sini bahwa ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf 15, yaitu ta, tha, dal, zal, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qof, dan kaf. Jadi cara membacanya harus disamarkan, yaitu bunyi nun sukun tetap terdengar, namun samar antara izhar dan idgham. Nah, yang selanjutnya yaitu ada contoh bacaan dari ikhfa. Yang pertama, nun sukun bertemu ta seperti wala atum. Yang kedua, nun sukun bertemu sa seperti masakulat. Yang ketiga, nun sukun bertemu jim seperti minjuin. Yang keempat, nun sukun bertemu dal seperti madassaha. Yang kelima, nun sukun bertemu zal seperti fa'azartahum. Untuk yang keenam, yaitu nun sukun bertemu za seperti anzalna. Yang ketujuh, nun sukun bertemu sin seperti sijilin. Yang kedelapan, nun sukun bertemu shin seperti syarrin. Yang kesembilan, nun sukun bertemu swad seperti faswab. Yang kesepuluh, nun sukun bertemu dod seperti maududin. Untuk yang ke-11 yaitu nun sukun bertemu to seperti thayyibatin. Yang ke-12 nun sukun bertemu zo seperti afala yanzurun. Yang ke-13 nun sukun bertemu fa seperti mufakin. Yang ke-14 nun sukun bertemu qof seperti qoblika. Dan yang terakhir adalah nun sukun bertemu kaf seperti kana. Dari ke-15 bacaan yang terakhir yaitu iklab. Bisa dilihat di sini bahwa iklab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu menyuarakan bunyi nun sukun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan dua bibir disertai dengan dengung. Karena iklab mempunyai arti menukar atau mengganti. Dan untuk yang terakhir yaitu contoh bacaan iklab. Mengapa hanya satu? Karena huruf dari iklab berjumlah satu, yaitu ba. Seperti contoh nun sukun bertemu ba, mim ba'di. Jadi bunyi nun sukun dibaca seperti bunyi mim, bukan min ba'di, namun mim ba'di disertai dengan dengung. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.